Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semuanya bisa berjumpa pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang menyaksikan video ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa jika ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab mencintai kedamaian. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang bab mencintai kedamaian, maka mari kita baca surat Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ala dinnya sholih. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, semoga yang menyaksikan video ini semuanya tetap semangat ya. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat karena semangat itu penting dalam menuntut ilmu, di mana ketika kita semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah pun juga akan semangat. Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Dan jika kita mendekat pada Allah sejengkal, Allah akan lebih mendekat lagi. Selangkah sejengkal, lalu setelah itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika kita semangat, maka ya otomatis gitu kan, ketika kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah gitu kan, ya itu. Maka kita semuanya, mari kita sama-sama tetap semangat untuk belajar, karena berhenti belajar disitulah mulai kita akan berkurang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang bab ini. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Humaid annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah aw da'a naqatahu wa in kanat dabbatan harrakaha qala Abu Abdullah Zaid al-Haris ibnu Umar an Humaid harrakaha min hayya haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail an Humaid an Anas qala judurat taba'ahu Haris bin Umar telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid bahwa dia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bila pulang dari berpergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah, beliau mempercepat jalan unta beliau, dan bila menunggang hewan lain, beliau memajunya. Abu Abdullah al-Bukhari berkata, Al-Haris bin Umair dari Humaid, beliau memajunya karena kecintaannya kepada Madinah. Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail dari Humaid dari Anas berkata, beliau melihat dinding-dinding kota Madinah. Hadis ini dikutip pula oleh Al-Haris bin Umair. Nah, ini salah satu contoh sebelum kita memulai bab ini. Perhatikan pada gambar ini, di mana ada
suku-suku yang berbeda, jenis agama yang berbeda dalam satu lingkup negara sekarang ini adalah negara Indonesia, ya kan? Nah, disitulah maka pentingnya kita untuk mempelajari bagaimana kita harus mencintai kedamaian. Maka diharapkan ketika nanti setelah menyelesaikan pembelajaran bab ini, diharapkan semuanya dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis tentang mencintai kedamaian. Ini kan? Lalu terbiasa bersikap cinta damai dalam kehidupan sehari-hari, dapat memahami hakikat cinta damai, dapat menyebutkan bentuk-bentuk cinta damai, dapat menyebutkan cara mencintai bangsa dan negara, dan dapat menyebutkan hikmah dari cinta damai. Oke. Nah, hadis yang pertama pada bab ini, hakikat mencintai kedamaian. Ini. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan an Zuhri an Ta bin Yazid al-Laisi an Abi Ayyub radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami wa dzakara Sufyanu annahu sami'ahu minhu salasa marrah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laisi, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu saling menjauhkan, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Sufyan menyebutkan bahwa dia mendengar Zuhri hingga 3 kali. Nah, hadis tentang mencintai kedamaian diklasifikasikan sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitabnya tentang meminta izin. Bab mengucapkan salam baik kepada kenalan ataukah tidak. Juga terdapat hadis yang sama dengan nomor 5768. Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, dan kedudukannya juga sahih. Maka tidak diragukan lagi bahwa hadis tersebut merupakan hadis sahih baik dari aspek sanad maupun matan. Nah, hadis tentang mencintai kedamaian, ini menjelaskan ketidakhalalan mendiamkan saudara melebihi 3 hari. Sebenarnya adalah contoh dari makna la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas, atau dengan kata lain, ketidakhalalan mendiamkan saudara melebihi 3 hari masuk dalam otoritas larangan yang terdapat dalam redaksi la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas tersebut. Namun ada beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis-hadis di atas yang sekiranya penting untuk dicatat dan diperhatikan. Karena ternyata tidak semua tindakan mendiamkan seseorang melebihi 3 hari itu diharamkan. Semisal, mendiamkannya orang tua kepada anaknya karena bertujuan mendidik. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Dalam konteks seperti ini, yang tujuannya adalah untuk mendidik, orang tua diperbolehkan mendiamkan melebihi dari 3 hari. Nah, mendiamkan seseorang yang melebihi 3 hari tersebut haram hukumnya jika disebabkan urusan duniawi. Ini ya. Nah, adapun mendiamkan seseorang karena Allah, maka diperbolehkan melebihi 3 hari. Yaitu ketika disebabkan urusan agama, maka diperbolehkan melebihi 3 hari. Yaitu ketika disebabkan urusan agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad. Argumentasinya adalah kisah 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk.
Dan Rasulullah memerintahkan untuk mendiamkan mereka selama 50 hari dengan tujuan mendidik mereka dan karena takut kemunafikan menimpa mereka. Sebagaimana diperbolehkannya mendiamkan ahli bid'ah yang berat dan orang-orang yang mengajak kejahatan dan kesesatan. Nah, kemudian hadis di atas memberikan pemahaman bahwa mendiamkan tidak melebihi 3 hari itu diperbolehkan. Karena redaksi hadis lebih dari 3 hari atau 3 malam. Memang memiliki arti keterbalikan semacam itu, yakni jika hanya 3 hari 3 malam maka diperbolehkan. Pemahaman seperti ini dalam disiplin ilmu ushul fikih disebut dengan mafhum mukhalafah. Dengan demikian jelas bahwa bagi kita kaum muslimin tidak dihalalkan untuk bersengketa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yang ditandai dengan tidak saling memandang muka dan tidak saling menegur. Yang paling baik bagi mereka adalah saling memaafkan dan sekaligus yang paling dahulu memberi salam. Memang terkadang kita merasa berat untuk melupakan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita yang pernah menyakiti kita. Namun sebagai muslim haruslah berlapang dada untuk saling memaafkan. Nah, dampak yang ditimbulkan bila silaturahmi di antara kita putus itu sangatlah besar, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Nah ini, jika kita memutus silaturahmi. Walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan, siang, sore, pagi, malam, tapi bila kita masih memutus tali silaturahmi dan menyakiti hati orang-orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, amalan sholatnya tidak berpahala. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 5 macam orang yang sholatnya tidak berpahala, yaitu istri yang dimurkai suami karena menjengkelkannya, budak yang melarikan diri, orang yang mendendam saudaranya melebihi dari 3 hari, peminum khamr, dan imam sholat yang tidak disenangi makmumnya. Ini ya, itu amalan sholatnya tidak berpahala ketika kita memutus silaturahmi. Yang ketiga, rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi. Ini kan, maka jangan sampai kita itu memutus silaturahmi dengan sesama muslim. Yang keempat, orang yang memutus silaturahmi diharamkan masuk surga. Naudzubillah. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang suka minum khamr, orang yang memutus tali silaturahmi, dan orang yang membenarkan perbuatan sihir. Semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi antara teman, antara saudara, antara sesama manusia, sehingga kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, hikmah dari hadis mencintai kedamaian, yaitu agama Islam adalah agama yang mengajarkan persaudaraan, saling mengasihi, saling menolong, dan saling membela sesama muslim dalam kebenaran. Sehingga dengan itu terciptalah ukhuwah Islamiyah. Bagi satu orang yang terpisahkan bagaikan ikatan rantai yang terputuskan. Kelemahan satu sisi menjadi kewajiban menguatkan yang lainnya. Maka jika ada 2 muslim yang saling berseteru, kita tidaklah memperkeruh atau menambah perseteruan itu dengan saling membuat blok berlawanan. Namun Allah mensyariatkan untuk saling berdamai karenanya, itu kan, karena Allah menjalin persaudaraan untuk merawat perdamaian harus diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Maka kita berusaha selalu menjaga kedamaian, selalu menyambung silaturahmi, say hello, salam, mengucap salam pada saudara sama muslim, sama teman, tetangga, ini kan. Tidak memutus tali silaturahmi, gitu kan.
Sehingga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah agar nantinya kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, tugas yang pertama untuk bab ini adalah tulislah kembali hadis pertama dan hadis kedua tentang hakikat mencintai kedamaian. Hadis pertama dan hadis kedua. Tulis dan difoto. Setelah itu kumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sekali lagi ingat, tulis hadis pertama, hadis kedua. Setelah itu difoto, dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Baik, mari kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ya. Bentuk-bentuk perdamaian. Ini. Oke. Bentuk-bentuk perdamaian. Nah, pada hadis ini diceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Shu'aib, mengatakan kepada kami Khalid bin Haddah, mengatakan kepada kami Hamad bin Zaid, Abdullah bin Habs, dari ayah saya ke dia, mengatakan Rasulullah SAW ke Abu Ayyub bin Zaid berkata, wahai Abu Ayyub, bukan untuk menunjukkan kepada kami perbuatan yang diridhoi yang Allah dan Rasulnya. Dia berkata, hendaknya kamu mendamaikan manusia, kan? Apabila mereka saling merusak, dan dekatkanlah mereka apabila mereka saling menjauhi. Nah, pada hadis ini mendamaikan orang atau kelompok yang berselisih itu sangat dianjurkan. Al-Quran menjelaskan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengedepankan rekonsiliasi atau mengakhiri perselisihan. Selain itu, tidaklah dianjurkan untuk melakukan tindakan atau berkata yang bisa memperkeruh persoalan. Jadi dia perlu memahami masalahnya dulu serta meneliti setiap perbuatan dan perkataannya. Hanya saja, kata dia akan lebih baik jika sedari awal perselisihan dapat dihindari. Kunci utama untuk menghindari perselisihan menurut Nabi SAW adalah dengan tidak berdusta. Ya. Tidak membuat gurauan yang keterlaluan, serta jangan berjanji yang kemudian diingkari. Gurauan yang menyakitkan itu dapat menimbulkan kebencian dan hilangnya rasa hormat. Mengingkari janji hanya akan menghancurkan orang. Seorang muslim itu sejatinya tak akan melakukan semua itu. Rasulullah SAW tak suka dengan umat muslim yang saling berselisih. Imam Ghazali mengibaratkan persatuan umat Islam, bahkan kesatuan bangsa Indonesia dapat kita ibaratkan seperti 5 jari pada sebuah tangan. Walaupun setiap jari ada kelebihan, bila tidak bersatu tidak akan dapat mengangkat sebuah beban walaupun ringan. Umat Islam ada yang berperan sebagai ibu jari, ada yang berperan telunjuk, ada yang berperan jari tengah, ada yang berperan jari manis, dan ada yang berperan jadi jari kelingking. Antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling melengkapi. Tuhan. Maka marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, kekokohan, kekuatan bangsa kita ini. Berlainan suku dan partai serta golongan menjadikan sebuah negara yang besar dan kuat. Sama-sama kita angkat ke depan dengan beban besar ini untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Allah memperingatkan kita agar satu padu, bersatu padu, kan begitu. Nah, bagaimana menerapkan kandungan hadis ini? Kewajiban seorang muslim untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini cara menerapkan kandungan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, Islam itu agama perdamaian dan anti kekerasan.
Ketika bertemu sesama, setiap muslim sangat dianjurkan bertegur, sapa, memberi senyum dan mengucapkan salam. Ucapan salam adalah doa sekaligus identitas muslim untuk senantiasa berdamai, berdoa untuk kerahmatan dan keberkahan semuanya. Tak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain perdamaian, keberkahan dan hidup penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbuat islah merupakan kewajiban setiap muslim, lebih-lebih yang bertengkar atau bermusuhan. Bertengkar dan bertindak kekerasan dan anarki itu hanya akan menghabiskan energi secara sia-sia, bahkan cenderung memperburuk citra Islam. Musuh-musuh Islam pasti bersorak-sorai melihat umat Islam saling bertengkar. Ini kan? Ini. Maka islah itu merupakan kunci penyelesaian dan konflik sosial sekaligus awal terwujudnya kerukunan dan toleransi. Oleh sebab itu, kita ketika mendapati dua orang sahabat, Ka'ab ibnu Malik dan Ibnu Haidar bertengkar di Masjid Nabawi, dan suara pertengkaran itu terdengar sampai rumah Rasulullah SAW, beliau langsung keluar melerai dan mendamaikan kedua sahabat Ansor itu. Keduanya diminta untuk saling memaafkan, bertobat kepada Allah dan berjabat tangan. Jadi jelaslah sekarang posisi umat Islam dalam kancah peradaban dunia, bahwa umat Islam harus mengambil peran yang mendinamisasikan perdamaian global tanpa harus kehilangan rasionalitasnya. Umat Islam harus menjadi juru damai, karena memang itulah misi kita sebagai umat Islam, menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera bagi seluruh umat manusia di dalam ridha Allah Sang Maha Pemurah. Masyarakat rahmatan lil alamin, hanya orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang soleh saja yang bisa bersikap secara rasional dan proporsional dalam menjalani kehidupan beragama. Ini ya. Nah, baiklah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.